Saat ini saya berada di Pondok Bahtul Maghfirah. Dan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor dan mengenal lebih dalam pondok ini. Ayo ikuti kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum tanya nih pada inti pondok pesantren, apakah boleh diceritakan kisah dulunya? Karena kan dulunya menjadi rektor UB dan sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren. Dan itu merupakan cerita yang unik ya, Prof. Dan bagaimana Prof beradaptasi dengan transformasi ini? Pasti. Jadi pondok pesantren ini memang didirikan pada tahun 1995, tepatnya 24 April tahun 1995 berdasarkan akta notaris nomor 9. Notarisnya adalah Bapak Rudianto Tanijaya yang berdomisili di Jalan Bromo nomor 12 Malang. Jadi tahun 95. Sejarahnya itu dulu ada mahasiswa saya, ada 2 orang mahasiswa yang kebetulan punya guru ngaji namanya Pak Pawit Waluyo. Terus mahasiswa saya itu ke rumah saya minta untuk ditemukan dengan guru ngajinya. Setelah ketemu dengan beliau Pak Pawit Waluyo itu, beliau menyampaikan ingin buat pondok, ngajak saya. Saya nggak bisa memutuskan waktu itu. Saya langsung ke abah saya dulu, saya harus matur abah. Akhirnya disetujui. Maka bertiga pendirinya saya, abah saya Kiai Haji Abdul Wahab dan Pak Pawit Waluyo ke Pak Notaris Rudianto Tanijaya itu. Jadi akhirnya sahlah tahun 95 berdiri Yayasan Al-Ma'rifat. Jadi dulu namanya pondok ini Pondok Pesantren Al-Ma'rifat awalnya tahun 95. Kemudian tahun 1998 Yayasan Al-Ma'rifat ini kita bubarkan ya, karena ada masalah internal kita ya. Akhirnya saya menyampaikan ke abah saya untuk yayasan ini dibubarkan. Dibubarkan tahun 1997 itu yayasan ini. Nah, karena yayasan ini sudah punya aset, yayasan ini sudah beli tanah 500 meter, sudah bangun gedung untuk kantor pondok. Karena sudah punya aset, maka aset ini harus dibakofkan ke pesantren lain. Karena sejak semula kami sudah sepakat, saya, Pak Pawit, abah saya sepakat bahwa pondok ini pondok wakaf. Jadi pondok yang tidak dimiliki oleh orang perokok. Makanya bentuknya yayasan dan wakaf. Jadi ini kan wakaf, jadi pondok ini wakaf. Kemudian pondok ini yang Al-Ma'rifat ini kita iuran. Ada dari jamaahnya abah saya, ada teman saya, ada jamaahnya Pak Pawit Waluyo. Iuran, beli tanah dan bangun pondok. Ya. Tanahnya yang paling banyak itu adalah dari jamaah abah saya dan dari teman-teman saya beli tanah 500 meter 500 meter terus bangun. Nah, bangunnya itu dari umi saya jual tanah 400 meter, saya disuruh uang itu suruh pakai untuk dibuat bangun pondok itu. Jadi saya dimodali umi saya sama bantuan jamaah termasuk jamaahnya Pak Pawit. Berdirinya pondok pesantren Al-Ma'rifat dengan memiliki lahan 500 meter, bangunannya satu gedung. Terus di internal kita terjadi beda pendapat. Akhirnya Pak Pawit mengundurkan diri dari Yayasan Al-Ma'rifat. Terus pada tahun 98 adik saya Gus Lukmanul Karim itu, beliau ini sebetulnya pegawai negeri sipil di pemerintah kota. Dia minta ke saya bahwa Mas tak kelolanya pondok ini. Nah, tahun 98 itu. Terus saya sih aku tak matur abah saya, kami itu diizinkan, dia minta serahkan.
saya matur ke abah saya diizinkan untuk diserahkan ke adik saya, karena adik saya ini kan alumni Tebu Ireng Pondok Pesantren Gunung Jombang Gus Lukman, sehingga cocok lah kalau dia. Akhirnya saya serahkan Pondok Pesantren Al Makrifat kepada Gus Lukman Karim tahun 98 ya, serahkan. Dan beliau ini berhenti dari PNS di Pemerintah Kota. Saya sampaikan bahwa kalau itu dipegang oleh adik saya nggak akan ikut campur. Tidak boleh ada dua pimpinan di Pondok Pesantren. Saya mengundurkan diri. Saya serahkan semuanya ke Gus Lukman untuk dikelola. Kemudian Yayasan Al Makrifat kan harus dibubarkan karena sudah tidak ada kesepakatan. Maka dibubarkan dan asetnya diwakafkan kepada Yayasan Bahrul Mahfiroh Syafi'iyah. Ada berita acara penyerahnya, nah di mana Pondok Pesantren Yayasan Bahrul Mahfiroh Syafi'iyah itu pendirinya adalah abah saya dan Gus Lukman, karena saya nggak mau ikut, jadi saya mengundurkan diri. Sehingga full didirikan oleh abah dan putranya Gus Lukman Karim. Setelah itu sudah saya serahkan semuanya. Saya tidak tahu perkembangannya ya Gus Lukman, karena saya juga tidak mau ikut-ikut, karena memang tidak boleh ada dua pimpinan, jadi masalah di internal. Setelah itu berjalanlah pondok ini, Gus Lukman ngelola sampai hampir 4 hektar luas, dari 500 meter hampir 4 hektar. Jadi ada pernyataan juga dari umi saya, wasiatnya bahwa pondok ini wakaf. Ada surat pernyataannya dari umi saya, dari abah saya bahwa ini adalah wakaf. Jadi tahun 98 umi saya membuat surat wakaf yang aset tadi hasil jualan tanah beliau diwakafkan dari Yayasan Al Makrifat kepada Yayasan Bahrul Mahfiroh Syafi'iyah. Terus berjalanlah pondok ini namanya berganti nama Pondok Pesantren Bahrul Mahfiroh. Dikelola Gus Lukman, terus panjang lebar. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ikut di tahun 2017. Insya Allah September beliau wafat. Gus Lukman, adik saya itu adik yang setelah saya punya adik lagi baru Gus Lukman. Nah saya waktu itu masih jadi rektor. Saya rektor di Universitas Brawijaya itu 2014 sampai 2018. Jadi beliau saya masih rektor. Memang sebelum beliau seto itu memang suatu saat saya diajak keliling-keliling ke pondok. Bilang ke saya bahwa, Mas, aku saiki rewan temani untuk mengelola pondok. Terus saya bilang, saya ini kan dulu udah janji, nggak akan ikut karena nggak boleh pondok ada dua pimpinan. Tapi beliau ngotot, pokoknya hari ini jenengan yang akan bantu saya. Ternyata dapat sebulan beliau situ 2017 ya. Saya masih jadi rektor, sehingga saya juga nggak maksimal di pondok. Baru setelah tahun 2018 Juni saya selesai jadi rektor, terus saya diminta oleh pengurus untuk melanjutkan Gus Lukman. Saya waktu itu juga tidak ingin lagi pegang itu, karena ya namanya ngelola pondok kan ya nggak mudah. Akhirnya tapi desakan dari pengurus, akhirnya saya mau, walaupun itu dulu juga saya yang dirikan. Akhirnya saya mau, begitu saya mau ngelola itu ya sudah, saya nggak bareng ya jadi rektor yang ngelola pondok. Jadi akhirnya jadilah rektor Pondok Pesantren Bahrul Mahfiroh. 2018 saya mulai berarti 2018. Setelah itu ya saya mulai dari rektor langsung ngelola pondok. Itu beradaptasinya gimana itu? Saya tidak begitu kesulitan. Background saya dulu dari pendidikan guru agama. Jadi saya SD itu di Jalan Bandung, SD latihan 3, PGA 6 tahun. Saya mulai kecil memang sudah di dunia agama, cuman nggak mondok, cuman di pendidikan formal aja. Jadi dan saya punya pengalaman di rektor sehingga tidak terlalu sulit untuk adaptasi menjadi pengelola pondok pesantren. Dan untuk pondok Bahrul Mahfiroh ini apakah ada tujuan yang signifikan? Ya, jadi setelah adik saya meninggal itu ternyata
beliau ini membuat yayasan baru, namanya Yayasan Bahrul Maghfirah Cinta Indonesia, melanjutkan Yayasan Bahrul Maghfirah Asy-Syafi'iyah. Dia sehingga semua aset beralih lagi ke BMCI, jadi aset ini BMCI. Sehingga kalau secara sejarah pondok ini memang wakaf, ya Yayasan BMCI wakaf semua, ini milik umat bukan milik keluarga. Jadi pondok ini milik umat, milik negara, karena Kumham saya hanya sebagai membantu mengelolanya sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Pondok ini begitu saya masuk, memang kalau jadi rektor itu enaknya kan uangnya banyak. Ya, APBD-nya itu 1 triliun lebih, SDM-nya profesor. Nah, masuk pondok ini uang nggak ada, karena adik saya itu dulu punya idealisme tinggi, pondok ini gratis, hanya bayar uang makan, gratis, maka beliau ini cari dana kemana-mana untuk menghidupi pondok. Itu dilakukan beliau karena beliau itu punya idealisme, pengennya itu bantu orang-orang nggak punya gratis. Saya akan masuk terus. Saya terbiasa di birokrasi, terbiasa di dunia akademisi. Saya sedikit-sedikit banyak juga tahu agama, maka saya rombak. Karena model manajemen adik saya, karena Beni sibuk di luar, sehingga menurut saya fokusnya tidak maksimal di pondok, akhirnya pendidikannya memang jadi kurang. Akhirnya saya fokus ngomong pondok. Dan saya benahi manajemen internal dulu. Saya kan punya formula. Kalau mau pimpinan, saya itu formula saya itu manajemennya namanya fungsi manajemen OSDAT. OSDAT itu dari OSDAT. Jadi OSDAT itu saya pakai, saya waktu itu jadi rektor juga. Maka langkah pertama saya adalah saya membentuk punya organisasi. Dan saya lihat pada saat adik saya yang sudah puluhan tahun itu organisasinya belum terbuat dengan baik. Ketua pondoknya siapa, di yayasan itu siapa, ketuanya, walaupun formalnya ada, siapa direktur rumah tangganya, saya benahi dulu O-nya. Nah, O ini ada kendala saya itu di sini memang SDM. Di pondok ini kelemahannya dulu saya kan SDM dan dana nggak punya karena gratis kan. Saya masuk sini dananya minus. Kemudian saya benahi organisasi. Saya coba buat organisasi ini harus ada ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendara, dewan pengawas sesuai aturan negara. Nanti ada direktur ini, kepala sekolah. Jadi semua ini yayasan membawai ketua pondok, membawai kepala sekolah SMP. Jadi sudah utuh. Tupoksinya saya buat jelas semua. Setelah itu jelas, saya ngisi orang. Kan saya harus nyari orang yang betul-betul profesional. Saya cari, saya lihat, saya amati dari mana. Akhirnya dapatlah komposisi yang mengelola pondok, baik di yayasan, di pondok, maupun di sekolah-sekolah lembaga lainnya. Sampai organisasi ada direktur lembaga pendidikan Islam. Itu direkturnya Profesor Saad, UM, Prof. Saad. Kemudian direktur madrasahnya itu Ustadz Mahfud, ini alumni Tokbirin, temannya adik saya Gus. Jadi saya tata lah organisasinya. Termasuk ada direktur bisnis, ada direktur rumah tangga. Kenapa saya sebut direktur? Ya keren. Ya, direktur kan keren ya. Merubah image pondok menjadi lebih menyesuaikan zaman. Jadi itu ceritanya. Saya benahi dari O dulu, organisasi. Kemudian saya bangun sistem OSDAT. Nah, sambil berjalan itu kan saya harus cari dana. Dari mana sumber dananya? Anak-anak gratis. Bis ini harus jalan. Maka saya bilang, sekarang kita harus berbayar, jangan gratis. Karena kalau ini diterus-teruskan gratis, saya meninggal, nggak ada yang teruskan, pondok ini jadi museum. Kita hidup ini di dunia harus realistis. Kecuali kalau saya anaknya Raja Saudi Arabia, lalu gratis nggak apa-apa. Sampai seumur hidup cukup. Tapi kita ini
bukan siapa-siapa, sehingga jangan gratis tapi jangan mahal. Kita harus biaya itu separuh dari biaya yang umum berlaku. Jadi sekarang separuh. Jadi murah, tapi gimana murah tapi bagus. Nah, sehingga sistemnya saya bangun, saya coba mulai berbayar. Jadi organisasi benahi sekarang guru-guru itu harus absen pakai fingerprint, semua absen. Jadi bayarnya remunerasi. Kalau dia nggak masuk dipotong. Masa kerjanya dihitung sebagai poin, terus sarjana atau magister ada poinnya, semua itu. Jadi Islam itu adalah agama yang adil. Saya menganut azasnya agama Islam, sehingga saya harus adil. Ini juga milik umat Bako. Dibuatlah remunerasi absen. Mau siapapun potong. Ya pertama rentan. Karena kok sekarang jadi kayak gitu. Saya bilang Islam itu ngajari kita untuk profesional, namanya itkon. Gusti Allah itu suka pada orang-orang kalau bekerja orang itu profesional, itkon, tertib, rapi. Jadi setiap langkah saya selain paksa menggunakan ilmu sains, saya juga harus dasarnya agama adil. Nggak boleh saya melangkah tidak punya dasar adil. Sehingga saya coba harus profesional. Guru-guru semua saya psikotes. Guru pengurus. Jadi saya tahu karakternya masing-masing. Karena saya ingin profesional. Sambil saya cari dana untuk membangun ini. Jadi sistem yang pernah saya bangun itulah sistem SDM-nya dulu. SDM-nya saya benahi, ini harus ini karena saya juga nggak kenal siapa-siapa di sini, saya nggak pernah ke sini, nggak pernah ke pondok ini kan dulu. Saya benahi dari organisasi, sistemnya saya bangun, harus berbayar tapi murah, supaya orang itu tidak sembrono. Karena pengalaman saya di sini selama gratis, yang masuk anak-anak nakal, kayak penitipan Terus saya kumpulkan pengurus. Pondok pesantren bukan penitipan anak-anak nakal. Pondok pesantren tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Itu prinsipnya pondok pesantren. Bukan menemukan anak-anak nakal, itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, bukan kita sebagai bangsa. Sehingga saya rombak. Sehingga pondok ini harus tes maksudnya. Standar mutu input harus dibuat. Nah, sistem saya bangun. Rawan pertama tes yang lama-lama sekarang orang malah nyali kita karena dites dan bayar. Tesnya 4, tes tulis, tes wawancara, tes kesehatan, psikotes. Psikotes itu penting karena saya ingin tahu anak ini itu cocok nggak dia di pondok. Kadang dia suka ngalem ke orang tua, nggak mau. Bener, kalau kesimpulan dari psikotesnya dia seperti itu 3-4 hari dia pulang, nggak gerak, nggak kerasan. Jadi itu saya bangun betul sistem inputnya, saya bangun standar mutunya, prosesnya sama inputnya. Nah, inputnya sekarang begitu, sekarang malah laris, peminatnya jadi banyak. Nah, orang Indonesia itu kan suka bangunan gedung yang bagus, maka saya harus punya standar infrastruktur, namanya standar mutu infrastruktur. Saya bangun masjid ini habis 12 miliar. Bangun gedung itu lihat terus, saya buat benahi terus sampai tanaman itu saya tata rapi karena ini itkon itu adalah perintah Allah. Jadi saya melaksanakan ini bukan perintah manusia, perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti nanti dikasih. Tanaman lihat kan ada jaraknya. Saya tata semua tanaman, kita konblok. Uang dari mana? Ya saya usaha cari donasi teman-teman. Selain saya sendiri bantu teman-teman, tidak ada sesen pun ini dari santri karena nggak cukup uang dari santri untuk operasional bayar gaji guru-guru sudah nggak cukup. Jadi tekor terus sampai hari ini, insya Allah tahun depan sudah mulai sehat. Sudah saya hitung neraca keuangannya. Jadi nggak mungkin ini dari mana uang segini, ini berapa puluh ratus miliar mungkin sudah untuk ini. BM itu kan baru, Pertasop, BM, baru BM, gedung ini, gedung MTS, gedung MA ini,
Sekarang bangun SMP, SD, ini asrama, dapat asrama belakang, dapat itu. Jadi karena saya ingin infrastrukturnya ini harus bagus, standarnya Islam itu harus bagus, karena al-Islam yakni walayu ala ala, Islam itu agama yang mulia. Jadi saya tidak hanya sekedar membawa nama pondok pesantren, tapi membawa nama besar Islam. Like pondok pesantren enteng, like jenenge Islam itu yang berat. Makanya harus semua terstandar mutu yang bagus. Ini bukan, saya bilang ini modern, enggak, standar Islam mestinya gini. Ini bukan mewah, ini standar Islam memang harus bagus, jangan Islamnya cek-cek. Ya kok carane bayarnya gak larang tapi bagus, ya urusannya pengurus, golek duit, golek dana supaya ini. Alhamdulillah ini kan begitu. Infrastrukturnya terstandar, ruang kelas pun terstandar, ukurannya 8x9. Kita benahi semua sesuai standar-standar yang ada di pemerintahan atau mungkin akreditasi. Ini kan kita lihat sudah terstandar. Setelah itu selesai ya, saya bisa standar bangunan saya benahi, input saya benahi, mulai standar prosesnya saya benahi. Jadi Osdat membangun sistem. Nah, sistem itu mulai dari sistem remunerasi tadi, reward and punishment terhadap guru. Jadi saya awal masuk ini dulu saya menyatakan jangan sampai ada guru yang tidak ngajar. Jadi guru wajib ngajar, kalau enggak saya kasih sanksi. Jangan ada kelas kosong, karena pendidikan itu fungsi, ada pendidikan itu rohnya adalah pembelajaran antara guru dan santri. Kita benahi pelan-pelan, terus ada remunerasi, ada cek log. Sekarang baguslah yang ngajar. Saya cek semua. Di dalam proses sistem ini, di pendidikannya selain saya benahi internal manajemennya, termasuk keuangan. Jadi keuangan itu tidak boleh, keuangannya pondok ini, yayasan ini tidak boleh diterima oleh orang, harus masuk rekening yayasan. Jadi semua pendapatan masuk rekening yayasan dari beberapa bank, tidak boleh. Nanti yayasan keluar harus ada persetujuan. Jadi ini bukan ini asal-asalan ini. Tidak boleh, saya sebagai pembina tidak boleh dapat gaji. Saya tidak boleh, malah saya harus mengeluarkan uang untuk modali pondok. Saya dapat uang kalau saya itu berbisnis, saya investasi bisnis sama pondok, saya dapat uang. Kalau gaji saya nggak boleh terima, karena aturan yayasan pembina tidak boleh menerima gaji. Jadi saya ini tidak punya gaji di sini. Kalau saya mau cari uang di sini, maka saya harus bisnis. Makanya saya di sini lebih banyak investasi akhirat daripada. Jadi itu adalah memang aturan yayasan, karena sistemnya begitu negara membentuknya. Sehingga saya mengikuti aturan negara. Negara itu di undang-undang yayasan itu mengatakan bahwa pembina tidak boleh mendapatkan gaji. Sehingga kalau saya di sini mau dapat uang, saya harus berbisnis, sharing modal atau dengan pondok. Dan ini jalan sekarang. Walaupun kadang-kadang uang saya juga sharing habis, nggak kembali. Nggak apa-apa untuk proses pembelajaran. Jadi tadi saya bangun sistemnya ya, sistem SDM, sistem organisasinya, sistem pendidikannya, dan saya bilang roh pondok itu ada di pendidikan. Maka pendidikannya harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Makanya terus saya fokus benahi proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar itu sampai sekarang saya membuat satu unit penjaminan mutu pondok. Jadi pondok ini harus dijamin mutunya. Jadi nanti ini pondok ini saya akan coba memadukan antara sains dan din. Jadi sains itu di bawah din ilmu. Jadi makanya ini ada lab digital dan artificial intelligence. Biar orang Islam itu pinter segalanya tetapi akidahnya kuat. Jangan Islam itu nanti kita aja mengeluh melihat orang sukses tanda petik, dia jabatannya bagus, ilmunya bagus, kita yang ngeluh, kita nggak partisipasi. Maka saya nggak mau
di pondok ini anak-anak nggak partisipasi di segala lini, tapi akidahnya tetap kuat. Jadi dokter, dia jadi engineering, mungkin jadi menteri, jadi apapun, dia karakter akidah Islamnya kuat. Karena Islam harus menjadi budaya atau perilaku kita sehari. Dibangun sistem. Setelah sistem kita bangun, kita kerjakan, Ustadz, dikerjakan. Setelah itu diaudit oleh unit penjamin mutu. Sampai kamar mandi kemarin diaudit semua. Ada 100 lebih kamar mandi kita audit. Hasilnya 90% rusak. Nah, dengan begitu kami benahi, sekarang kita benahi. Tidak lanjut dari audit, kita benahi semua kamar mandi. Kita benahi. Jadi nanti diaudit juga sekolahnya, nanti buat modul dilihat, jadi semuanya supaya standarnya. Setelah itu diaudit, ada tindak lanjut. Jadilah satu siklus manajemen OSDAP. Jadi memang memperbaiki sistem itu sangat perlu ya Prof. Penting. Iya. Penting, dan kita jangan ada keinginan atau ada kepentingan di pondok ini. Kami pondok ini wakaf, kita harus tulus. Makanya saya punya jargon di pondok ini harus bekerja ikhlas dan profesional. Orang bekerja profesional nggak ikhlas nggak jadi ibadah. Orang bekerja ikhlas nggak profesional dipahit orang, dimarahin orang karena nggak profesional. Maka ikhlas dan profesional. Dan tadi kan juga sudah disampaikan ya Prof, ada apa namanya memang sistem kayak fasilitas infrastruktur yang harus dibenahi. Dan apakah ke depannya itu ada inovasi baru gitu Prof? Jadi ke depan itu kan bahwa kita ini kan menciptakan SDM yang mandiri. Jadi produknya pondok ini menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, baik, akhlaknya bagus. Tapi dia punya kompetensi untuk bekal di dunia. Makanya profesional tadi, ikhlas itu adalah yang urusan akhirat. Tapi yang profesional urusan dunia. Jadi ada dua hal. Kalau dia nanti ikhlas, profesional, maka hidupnya akan terjamin dunia akhirat. Dua-duanya. Jadi oleh karena itu saya punya banyak inovasi misalkan. Inovasinya itu kita buat laboratorium digital dan artificial intelligence. Tapi digital dan artificial ini ada fikih medsosnya. Jadi anak-anak kita ajari medsos pakai digital, mungkin ada e-sport dan sebagainya, tapi koridornya tetap di syariat Islam. Sehingga begitu dia keluar dari sini, dia tidak akan lagi canggung menghadapi dunia seperti ini. Kenapa saya buat digital dan artificial intelligence? Itu pun atas perintah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menyampaikan di perkataan beliau itu, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Jangan engkau didik anakmu sesuai zamanmu, karena dia hidup di zamannya. Sekarang zaman digital, artificial intelligence. Sehingga saya ngikuti himbauan Sayyidina Ali. Anak-anak tak buatkan itu. Nanti kalau di kelas sudah terbiasa membuat podcast, membuat apa-apa, tapi dalam koridor syariat Islam. Dan dia tidak akan nanti kena judul. Karena dia sudah terbiasa ini, oh ini judul nggak boleh. Dia akan tahu mana yang judul, mana yang enggak. Jadi biar kita siapkan kalau dia keluar, jadi apapun dia tetap kotor. Kalau dia jadi dai, tinggal baca dari HP-nya, dia sudah itu kan sekarang, maka mau nanya apa yang nggak ada. Jadi itu. Terus sekarang kami juga merintis anak-anak supaya bisa jadi petani milenial. Tapi yang kuat akidahnya. Kami punya laboratorium baru namanya EduFarm. Nanti itu termasuk program tematik. Kita punya program tematik 10. Program tematik yang pertama program dai. Harapan saya anak-anak nanti ini bisa ngajar ngaji di musola-musola, masjid-masjid juga bisa dai. Yang kedua hafalan Quran. Yang ketiga musabaqah MTQ. Yang keempat tartil Quran. Hafalan hadis 50 hadis. Terus di sini unggulannya kan sholawat al-Banjari, kemudian EduFarm tadi, digital dan artificial intelligence. Terus kitab kuning. Jadi kita punya beberapa unggulan yang sekarang sudah ada pendaftarannya. Nanti kalau dia lulus dari program tematik itu dia dapat sertifikat. Karena dapat sertifikat dia berarti bisa kemana-mana, mau kuliah ada sertifikat dan sebagainya.
Jadi lebih profesional gitu ya Pak? Iya, Ya? saya ingin menghasilkan SDM yang profesional, ikhlas dan profesional. Nah, kami juga punya inovasi banyak bisnis ini di sini. Ya. Bisnis supaya bisa menopang perjalanan pondok ini. Ya. Dan itu Prof, dengan tadi ada program unggulan seperti itu, apakah ada sebuah tantangan Prof? Tantangannya itu adalah keterbatasan fasilitas kita. Karena ada anak 500, kalau semua masuk program itu nggak cukup. Seperti digital dan artificial intelligence ini pendaftarannya sekarang 500, semua pengen ikut. Nah, maka kita buat jadwal yang bagus supaya semua bisa ikut, walau itu masih level pengantar, masih level semua pengen ikut sini. Dan terakhir Prof, dan apakah ada harapan untuk kedepannya, contohnya kayak tadi laboratorium ini, dan untuk kedepannya itu Pondok Bahrul Mahfirah itu Prof punya ekspektasi seperti apa? Saya punya ekspektasi karena ini pondok dengan pendidikan, saya punya harapan bahwa SDM yang dihasilkan, kan kita menghasilkan kayak pabrik SDM, kita pabriknya ngolah SDM ini di masyarakat dikenal jadi orang yang santun, yang berakhlak mulia, karena mereka itu sudah belajar kitab-kitab kuning yang klasik yang luar biasa, jadi berakhlak mulia ya. Kemudian dia punya kompetensi akhirat dan punya kompetensi duniawi, dua yang ingin saya. Makanya ada ilmu dunia sains, ilmu akhirat, jadi mereka dua-duanya dapat, tidak hanya ilmu dunia semata-mata, nanti di akhirat tidak hanya akhirat, tapi di dunia dia nggak bahagia kan, nggak punya uang. Jadi saya ingin mencetak dua-duanya. Luar biasa sekali Prof. Jadi memang sebuah perjalanan itu butuh proses ya Prof ya? Proses. Oke. Terima kasih banyak Prof. Ya, Semoga sama-sama. Pondok Bahrul Mahfirah semakin mantap. Ya. Sukses. Terima kasih ya. Terima kasih.